Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan kabagas warasan sekawilujenging sedayanipun. Amin 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 ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Kali ini kami akan melanjutkan falsafah butir-butir budaya Jawa. Di dalam butir-butir budaya Jawa kali ini menafsirkan atau menerangkan yaitu pangeran iku maha welas lan maha asih. Hayuning bawana marga saka kanugrahaning pangeran. Atau Tuhan itu Maha Rahim dan Maha Kasih. Dan kebahagiaan semesta itu adalah anugerah Tuhan. Jadi begini, menurut pandangan kami, pangeran iku maha welas lan maha asih. Di dalam saudara-saudara muslim juga menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Pernah saya uraikan di video-video yang kemarin bahwa welas asih pangeran iku meliputi semua alam. Jadi saya misalkan seperti kemarin gelas berisi air jernih, bayangan matahari tetap kelihatan jelas. Ada gelas berisi air jernih tapi agak bergoyang. Jadi bayangan matahari itu yang di dalam gelas itu kelihatan tapi agak tidak jelas karena bergoyang. Dan gelas yang berisi air keruh, air hitam katakan, sebenarnya bayangan matahari itu ada di dalam gelas yang berisi air keruh atau hitam itu. Jadi dari setiap gelas yang berisi air tadi adalah tetap ada cahaya matahari, walaupun yang satunya itu jelas, ini agak bergoyang, ini hitam pekat. Itulah welas asih pangeran. Ini saya ibaratkan, mengapa saya mengulang-ulang contoh yang seperti air dan gelas itu, supaya saudara-saudaraku yang berbahagia lebih paham di sini. Alam semesta yang saya pijak ini, planet atau lain-lain, planet bumi dan planet-planet yang lain itu, alam semesta yang berbentuk materi dan badan elemental, itu berbentuk fisik dan berbentuk tidak kelihatan. Yang kemarin juga saya terangkan seperti itu adalah semua itu karena welas asih pangeran. Hayuning bawana merga saka kanugrahaning pangeran. Di sini juga dan kebahagiaan semesta itu adalah anugerah Tuhan. Itu jelas. Jadi semua yang ada di alam semesta yang kita pijak ini karena ada anugerah Tuhan atau kanugrahaning Kang Maha Kuwasa.
setiap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, atau jin, malaikat, iblis, semua ada kanugrahaning saking Zat kang Maha Kuwasa. Jadi Pangeran itu tidak pernah membeda-bedakan semua makhluknya. Semua terdapat welas asing yang Maha Kuasa. Ya mungkin penafsiran saudara-saudara yang lain menafsirkan bahwa welasnya itu ada di sini. Tapi asihnya ada besok di akhirat. Monggo, itu kan penafsiran. Nah, kami menafsirkan seperti itu tadi, bahwa welas asih Pangeran juga ada di sini. Lalu di sini tertulis juga Pangeranku Maha Kuwasa. Pepesten saka karsaning Pangeran ora ana sing bisa murungake. Tuhan itu Maha Kuasa, tidak ada yang dapat menggagalkan kepastian atas kehendak Tuhan. Kalau di saudara-saudaraku Muslim mengatakan yang kagungan sifat kodrat. Sifat kodrat itu sifatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di dalilnya juga ada innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, saudara Muslim seperti itu. Terus yang dimaksud dengan Pangeranku Maha Kuwasa, Pangeranku nguasani segalanya. Di Jawa itu pernah ada falsafah yang berbunyi Krentek ati ora iso mbedah kutang pesti budidayane manungsa ora besah ora iso mbedah kodrate kang Maha Kuwasa. Lah itu seperti ini. Jadi budidayane manungsa ora bisa mbedah kodrate kang Maha Kuwasa. Karena pesten itu sudah katakan takdir atau begitu. Kita berusaha, semisal kita berusaha semaksimal mungkin. Wes saya akan merencanakan sesuatu seperti ini. Saya akan begini, seperti ini. Ya semua itu kan kita berusaha ikhtiar. Tapi Bapak Stan, semua itu saka kersaning pangeran. Enggak mungkin ada suatu pertanyaan yang lain. Kalau begitu kita tidak perlu berusaha, semua itu sudah takdir, katakan begitu. Ya, boleh-boleh saja, monggo, karena itu takdir. Bisa saja terjadi. Orang malas-malas, tidak pernah bekerja, itu contoh saja. Terus kok bisa kaya raya? Ya mungkin pesennya dia itu kaya, mungkin rumahnya kena landasan apa. Di situ terus terdapat sumber apa di dalam rumah itu yang sangat berharga nilainya. Dengan pemerintah akhirnya dia dikasih uang atau hadiah cedera mata yang berlimpah. Bisa saja. Itu karena Allah itu yang bersifat kodrat. Padahal ada orang yang berusaha semaksimal mungkin. Tapi nyatanya bangkrut atau gimana, kena halangan-halangan yang bagaimana, akhirnya jatuh dengan segi finansialnya, itu bisa dikatakan
budidayaning manungsa ora iso mbedah kodrate Kang Maha. Bisa saja. Tapi di sini saya juga menyarankan bahwa paling tidak kita itu berusaha sedikit sedikit akhirnya menjadi bukit, adaptasi seperti itu. Di dalam bahasa Jawa juga ada itu megegek ugek-ugek sadulito mel mel. Itu juga ada. Senajan kita tuh pasrah kepada Yang Maha Kuasa, paling tidak kita kan ugek-ugek, kita bergerak senajan dapatnya sedikit, kan begitu. Itu menurut pandangan wawasan saya. Sekian penafsiran kami. Kalau ada kekurangan, pasti karena saya juga masih belajar. Mohon kritik dan saran di dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.